Kalau masyarakat berani, berarti Pemda lemah. Yang paling bahaya kalau sengaja lemah. Ya perlu ditelaah lagi, Mas bilang tadi, dikaji. Kalaupun ini berubah jadi areal penggunaan lain atau non kawasan konservasi, itu pun tidak akan muncul sertifikat di atas HPL ini. Gili Trawangan, kini namanya makin mendunia. Pulau kecil di barat laut Pulau Lombok ini menjadi salah satu destinasi wisata tropis yang digandrungi oleh turis asing. Di puncak musim liburan saat ini, dari Juli hingga September, tingkat kunjungannya membludak. Tahun ini jumlahnya bahkan diperkirakan mencapai 3.000 orang per hari. Gili Trawangan dikenal dengan keindahan lautnya yang begitu memukau. Pulau seluas 340 hektar ini juga dikenal bebas polusi. Sebab di sini kendaraan bermotor memang tidak diizinkan beroperasi. Namun di balik nama besar Gili Trawangan yang begitu kesohor tersimpan bom waktu yang setiap saat bisa meledak. Kini sebagian masyarakat di pulau ini menuntut sertifikat hak milik atas tanah yang mereka tempati. Spanduk tuntutan dipasang di setiap jengkal pulau, mulai dari jalanan hingga pepohonan. Padahal tanah yang dimaksud adalah aset lahan milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kepala dusun tidak menampik, warga sebenarnya sudah pernah mendapatkan pembagian tanah dari pemerintah. Melalui kebijakan Bupati Lombok Barat tahun 1996 silam, warga penggarap diberikan lahan seluas 10 hektar di sebelah barat dermaga Gili Trawangan. Namun, lantaran merasa masih kurang, warga akhirnya masuk ke kawasan 65 hektar. Jadi spanduk yang ada di beberapa tempat di sepanjang jalan ini itu adalah bentuk keinginan masyarakat yang sudah tinggal hampir 40 tahun yang tinggal di sini untuk mendapatkan hak milik, sertifikat hak milik. Di seluruh kawasan Gili Trawangan atau hanya di bagian tertentu saja? Di bagian tertentu yang lokasinya di lokasi 75 hektar. Lah, HPL? Iya, HVL-nya Pemprov. 65 atau 75? 65 hektar. Yang 65 yang belum bersertifikat. Yang 10 hektar yang sudah bersertifikat HGB. Nah, masyarakat kan sudah mengetahui kalau ini sebenarnya kawasan HPL. Nah, tapi tetap masih tinggal dan bahkan mengusahakan di tempat-tempat ini, seperti apa itu? Kalau cerita dari tokoh-tokoh yang di sini, termasuk orang tua saya, memang mereka diberikan di sana. Cuma tidak sesuai dengan garapan mereka yang mereka garap. Apa itu garapan? Luasnya yang diberikan saat itu tidak sesuai dengan lokasi yang mereka garap lebih awal gitu. Apa memangnya awalnya nggak menggarapnya sampai seberapa? Kalau dulu kan ada yang lebih dari 10 are, 20 are, 30 are kalau dulu. Keberadaan lahan 65 hektar di Gili Trawangan memang cukup kompleks. Meski statusnya jelas-jelas milik Pemprov NTB, namun faktanya justru dikuasai oleh masyarakat yang mengaku sebagai penggarap. Selama puluhan tahun, masyarakat yang menguasai aset Pemprov menyewakan lahan kepada investor. Hingga lahirlah Gili Trawangan seperti saat ini, disesaki ratusan akomodasi, mulai dari restoran, hotel, hingga villa. Hingga akhirnya 14 Juli lalu, Kejaksaan Tinggi NTB menetapkan tersangka kasus korupsi pemanfaatan aset di Gili Trawangan. Ketiga tersangka dijerat pasal korupsi lantaran menyalahgunakan lahan milik Pemprov menjadi usaha perorangan. Buntut dari kasus ini, penyidik menyegel 2 bidang lahan, yaitu Restoran Ego dan Hotel Living Trawangan yang dioperasikan oleh PT Carpedian. Selama puluhan tahun, 2 bidang lahan tersebut dikuasai oleh Ida Adnawati dan disewakan kepada investor asing. Sebelum disita oleh Kejati NTB, Restoran Ego dan Hotel Living sebenarnya sudah sempat ditutup oleh Pemprov.
Penutupan tersebut menyusul sengketa perdata sewa-menyewa antara penguasa lahan Ida Atnawati dengan pemilik PT Carpedien David Alexander Guy de Faria. Resto dan hotel yang dikelola oleh warga negara Prancis ini ditutup oleh Ida Atnawati pada Agustus 2024. Investor dianggap wan prestasi pembayaran sewa hingga akomodasi ditutup. Ada di sebelah. Ditemani oleh kepala dusun, realitas melihat tempat-tempat usaha yang ditutup oleh warga. Salah satunya adalah Bungalow Diversia Diving Club yang semula juga dikelola oleh WNA. Ini juga wan prestasi lah, belum bayar kontrak kepada pemiliknya. Penginapan. Berapa ini? Berapa hari? Ini 15, jadi rata-rata di depan 15 hari. 15 hari. Iya, Jamarudin. Jamarudin. Oh, masih keluarga Pak Haji Rusdik ya? Iya, anaknya beliau. Oh, anaknya. Dari dokumen yang realitas miliki, lahan seluas 1.900 meter persegi ini dikuasai oleh Jamak Ruding. Lahan disewakan kepada PT Giuda yang dikelola oleh Giulio Tadei. Sesuai kontrak perjanjian, lahan disewa selama 20 tahun sejak tahun 2010. Total sewanya sebesar 3.750 juta rupiah dibayarkan per 5 tahun. Jamak Ruding yang dimaksud di sini tidak lain adalah anak dari Haji Ruding. Ia adalah salah satu tetua masyarakat yang getol menuntut hak atas tanah di Gili Trawangan. Akhir tahun 2022, realitas pernah menemui Haji Ruding di Dusun Gili Indah. Tempat usaha lain yang juga ditutup warga adalah gerai DSM Dive. Di lokasi ini bahkan terjadi perang spanduk antara penguasa lahan dan investor penyewa. Ini yang masak berarti siapa ini, Pak? Ini, iya, yang ini yang masang si Greg ini ya, yang Greg yang masang. Kalau yang itu? Yang ini, iya Pak, ini Pak Jajunudin. Ya, ini Pak Jajunudin itu tuh. Berbalas-balasan ya Pak ya? Iya. Nah, ini sebelum ada putusan pengadilan, itu setelah Gregnya. ya setelah Greg. Lumayan ini ya Pak ya? Seru juga ya? Seru, tapi ini Gunung konflik lah. betul. Nah, ini pemicu. Ini kalau tidak cepat selesai, maka ya akan berdampak ke tempat-tempat yang lain nanti. Secara hukum, lahan 65 hektar di Gili Trawangan jelas-jelas aset milik Pemprov Nusa Tenggara Barat. Namun nyatanya, warga justru tampak lebih berkuasa. Mereka suka-suka menyewakan lahan hingga menutup paksa usaha. Praktek hukum rimba yang tak berujung bisa memicu investasi di Gili Trawangan limbung. Potensi masalahnya ada di situ. Ketika mulai tahun 2002 harus ada pembayaran kepada masyarakat. Penutupan tempat usaha di Gili Trawangan terjadi susul-menyusul. Akhir Mei lalu, Hotel My Maid's Place juga sempat ditutup oleh warga. Suryamin, warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan, menutup paksa hotel yang dikelola oleh WNA Australia Brandon Edward Muir. Lahan hotel ini sebenarnya juga termasuk wilayah aset 65 hektar Pemprov NTB. Buntut dari penutupan paksa tersebut, Brandon melaporkan kasusnya ke Polda NTB. Pihak terlapor, yaitu Suryamin beserta anaknya, kini ditahan oleh penyidik dengan sangkaan tindak pidana pemerasan dengan ancaman. Jadi benar dia sesuai dengan petunjuk CCTV yang ada di lokasi kejadian, si Muhammad Aswin ini datang ramai-ramai ke tempat atau ke pelapor ini dengan beramai-ramai menagihin untuk uang sewa tersebut. Selain itu dia juga menghubungi melalui pribadi, melalui chat begitu, sehingga pelapor tadi maka dengan apabila bahasanya kan apabila tidak membayar maka saya akan tutup begitu. Nah, apakah ada pelaporan atau kasus sejenis begitu seperti ini, pemerasan atau apalah namanya begitu terkait sewa lahan di Gili Trawangan, Pak?
Sementara yang sedang berproses di kami dengan laporan Brendan Edward Muir ini saja dulu. Untuk laporan-laporan yang lainnya mungkin ada, mungkin itu belum dikompulir gitu. Maksudnya di satuan lain? Ya bisa jadi ada laporan di Polres Lombok Utara atau di Polsek begitu. Kondisi ini di mana kita juga dalam selaras dengan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di mana aksi-aksi premanisme yang memang harus diberantas. Juni lalu, Realitas menemui Khairi Mawardi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Gilitra Mena nonaktif. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati NTB, Mawardi menjelaskan sengketa perdata masyarakat dengan investor bermunculan bersamaan dengan jatuh tempo termin pembayaran ataupun berakhirnya kontrak sewa lahan. Masyarakat menuntut skema pembayaran atau kontrak baru, sementara investor takut melanggar larangan Pemprov NTB. Ini sini rincian tata cara pembayarannya. Oh, per termin ya Pak ya? Iya, per termin. Per 5 tahun, 5 ini kan tahun, sudah beda-beda, 5 tahun pertama sudah, nah ini kan mulai 5 tahun kedua. Ini yang ditagih yang ini, yang 1,8 sekian. Nah, terus posisi yang sekarang ini kasusnya berarti kenapa Pak? Mereka kok tiba-tiba gitu? Jadi kami kan harus menunggu arahan pimpinan, mau kasih siapa depan ini. Masyarakat mendalilkan kontraknya atas dasar kontrak ini dan atas dasar SPPT yang dia miliki. Kan selama 2015 sampai 2021 pembayarannya lancar. Namun mulai 2022 kan tidak boleh pembayaran ke pihak masyarakat. Oh, terkait itu ya. Ini yang pemerintah ya. Pemerintah datang karena putus kontrak 2021. Pemprov NTB mencatat saat ini ada 741 bidang tanah di atas aset lahan 65 hektar. Bidang lahan tersebut dikuasai oleh masyarakat dan disewakan kepada investor. Celakanya, per satu orang warga saja bisa menguasai lebih dari satu bidang lahan. Bahkan ada yang menguasai hingga belasan bidang lahan. Termasuk Suryamin yang berkasus di Hotel My Match Place. Ia tercatat menguasai 3 kapling dengan total luas 43 are atau 4.300 meter persegi. Dia menguasai 3 lahan. Berapa nomor luas totalnya Pak? Ini sekitar 3 are, yang satuan itu kurang lebih 9 are, yang di Memet itu 31 are. Oh, 12 tambah 31, 43 are. Ya, sekitar 43 are. Pemprov NTB mengaku kewalahan menuntaskan kontrak kerjasama pemanfaatan aset Gili Trawangan. Dari 279 kontrak yang diterbitkan tahun 2022 hingga 2024, baru 133 perjanjian yang diteken oleh penyewa. Sampai hari ini masih tertatih-tatih kita memprosesnya, karena tadi banyak yang bersengketa sewa menyewa yang masyarakat sudah menerima uang lebih dulu. Di satu sisi kontraknya masih panjang, ada yang masih 15 tahun, ada yang masih 10 tahun, sewa sudah diambil. Nah ini kan permasalahan yang ada di lapangannya seperti itu. Artinya potensi masalah-masalah ini akan terus bermunculan dengan ya, potensi masalahnya ada di situ. Ketika mulai tahun 2022 harus ada pembayaran kepada masyarakat tempatnya menyewa sesuai isi perjanjian. Jadi rata-rata mengacu ke isi perjanjian itu. Hak pengelolaan lahan Pemprov NTB di Gili Trawangan adalah bola panas. Lahannya sudah lama dikapling-kapling oleh masyarakat, namun ternyata berstatus kawasan konservasi. Lantas bagaimana nasib Gili Trawangan ke depan? Kalau masyarakat berani, berarti Pemda lemah. Yang paling bahaya kalau sengaja lemah. Inilah sosok Haji Ruding yang disebut-sebut sebagai tetua masyarakat Gili Trawangan. Tahun 2022 silam, Realitas pernah mewawancarai pria asal Sulawesi ini. Ruding mengaku sebagai warga penggarap dan getol menuntut diberikan hak tanah di Gili Trawangan.
Ruding mengklaim warga penggarap sudah lebih dulu menempati kawasan sepanjang pantai. Itu sebabnya mereka menuntut diberikan hak milik tanah seluas 100 hektar. Namun saat realitas menanyakan soal pembagian lahan 10 hektar untuk penggarap di tahun 90-an, ia mengelak menjawab. Begini, sepanjang pantai ini. Itu apa tuh Pak? Ya. Itu apa? Kapling-kapling yang ditempati? Iya, karena kami ini kan orang pelaut, jadi tempat membangun rumah dulu. Belum ada pariwisata. Waktu itu yang setelah demo-demo itu Pak, 93 atau berapa itu ada pembagian tanah kan Pak? Mereka yang bagi, tapi saya tidak pernah ikutin. Oh Bapak nggak dapat? Bukan disiapkan, ada disiapkan, tapi saya tidak mau ke sana. Waktu itu Pak Haji dapat berapa ar? Apa itu? Waktu 93 itu Bapak kebagian berapa ar? Ya, Kalau tidak katanya 15 are. Satu orang? Ya, ada semua di ini. Di dalam buku ini ada semua. Penolakan kerjasama pemanfaatan aset dengan Pemprov NTB juga disuarakan oleh segelintir orang di Gili Trawangan. Muhammad Jalaluddin mengaku menguasai tanah seluas 2 are sejak tahun 1995. Bersama-sama dengan warga lainnya, ia menduduki kawasan HPL yang saat itu masih terdaftar milik PT Gili Trawangan Indah. Awalnya tidak ada. Jadi waktu kita dulu ada penggusuran dulu kan, ada penggusuran dari Pemprov. Jadi yang setahu saya ini kan tidak dipakai dulu tanah yang. Kalau dulu kalau tidak salah kan yang terdata itu kan yang sudah dapat itu 77 orang ya Pak ya. Tapi kan beranak pinak orang terus nggak tahu dari mana datangnya. Akhirnya sampai masuk ke 65. Nah, sampai kapan harus kita maksud saya negara ya, negara harus mentoleransi itu? Nanti tidak malah lagi, sekarang 600 loh, dulu 77. Jangan-jangan nanti 1000, 1500. Iya. Jadi mana yang harus diikuti peraturannya? Ya perlu ditelaah lagi, Mas bilang tadi, dikaji gitu, dipahami semuanya. Ya, kita masyarakat ini kalau ditekan-tekan terus juga kan gimana? Kita punya kehidupan juga. Ditekan dalam bentuk apa sih Pak? Ya intinya kayak problem-problem sekarang. Ada pengusaha, ngontrak dan lain sebagainya, masuk Pemprov. Padahal mereka dari dulu sudah ada kerjasama yang masuk Pemprov dengan aturan yang itu. Tarik-menarik penguasaan lahan aset Gili Trawangan bisa menjadi benang kusut yang bakal lama diurai. Sebab gugusan Pulau Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air sejatinya berstatus lahan konservasi. Kementerian ATR BPN menegaskan, sejak tahun 2021 hingga kini, status konservasi belum dicabut, alias masih berlaku. Celakanya, di kawasan Gili Tramena saat ini sudah terbit 2.198 hak atas tanah. Itu sebabnya Kementerian ATR BPN juga menanti kepastian hukum. Sebab bila status konservasi tetap berlaku, maka konsekuensinya seluruh sertifikasi hak tanah di Gili Tramena harus dibatalkan. Ya, ini jadi catatan khusus oleh BPN karena kita telah menerbitkan sertifikat di atas tanah ini. Jadi kita pengen ada kepastian hukum terhadap sertifikat itu. Apakah perubahan status kawasan konservasi menjadi APL atau sertifikat-sertifikat itu tidak diakui atau dibatalkan. Karena pada saat proses sertifikat itu kan ada proses yang dilalui juga. Nah, tiba-tiba tahun 2021 kan dikembalikan menjadi kawasan konservasi. Nah, ini yang lagi dimohon ke Dirjen Planologi. Kalaupun ini berubah jadi areal penggunaan lain atau non kawasan konservasi, itu pun tidak akan muncul sertifikat di atas HPL ini, yang orange ini, kecuali ada perjanjian dengan pemegang HPL. Hingga kini, di atas lahan 65 hektar milik Pemprov NTB terus bermunculan bangunan-bangunan baru. Resort dan villa menjamur di atas tanah tak bertuan.
Advokat senior I Gusti Putu Ekadana mengkritisi lemahnya penegakan hukum di Nusa Tenggara Barat. Persoalan dibiarkan berlarut-larut hingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Putu Ekadana adalah aktivis sekaligus pelaku sejarah yang tahu persis kronologis penetapan status HPL di Gili Trawangan. Ekadana menegaskan 70-an orang petani penggarap saat itu sudah disantuni tanah seluas 10 hektar oleh Pemkab Lombok Barat. Itulah reformasi tanah-tanah di Lombok itu. Jadi kepemilikan militer pada waktu itu dibatalkan. Kemudian HGU dibubarkan. Kemudian tanah itu dibagikan kepada mereka. Menjadi HGB kan. Sisanya adalah menjadi milik Pemda, berubah menjadi status hak guna bangunan, bukan lagi kebun kelapa. Yang saya takutkan itu kan hanya alasan. Kenapa masyarakat itu berani? Kan molor mungkernya di situ, maju mundurnya di situ. Kalau masyarakat berani, berarti Pemda lemah. Lemah ini bisa sengaja, bisa tidak disengaja. Atau lalai. Yang paling bahaya kalau sengaja lemah. Akhirnya tanah itu, ya sudahlah kasih aja masyarakat. Pemda tidak butuh tanah. Kenapa berubah pemikiran misalnya seperti itu? Pemda yang dulu dengan Pemda yang sekarang. Oknum kan itu. Oknum gubernur bisa jadi. Lah kalau itu direlakan menjadi kepada masyarakat, persuasif dan lain sebagainya, sosial dan lain sebagainya. Terjadi apa di situ? Kerusuhan, rebutan tanah. Terus bagaimana cara membaginya? Dibiarkan rebutan begitu? Kecuali penegakan. Di atas lahan 65 hektar di Gili Trawangan, kini telah berdiri lebih dari 700 akomodasi wisata. Tanpa alas hak yang jelas, segelintir kelompok kepentingan mengeruk omset pendapatan hingga miliaran rupiah per bulan. Gara-gara hukum dibuat seolah tak bertuah, penjara leluasa foya-foya di lahan milik pemerintah Nusa Tenggara Barat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.